Di tengah alotnya kasus perebutan harta Gonogini dengan mantan istri Nia Daniati, Farhad Abbas tetap menunjukkan kepedulian dengan aksi sosial bersama teman-temannya untuk para korban tragedi banjir bandang yang memporak-porandakan wilayah Garut dan sekitarnya. Dan atas nama kemanusiaan, Farhad yang selalu happy berada di tengah-tengah kawan-kawannya itu, khususnya Ratna Listi, langsung mendatangi para korban banjir yang kini tinggal di barak-barak pengungsian. Tak hanya menyalurkan bantuan, Farhad dan Ratna Listi pun menghibur para korban, terutama anak-anak dengan bernyanyi bersama. Seperti yang direkam khusus kamera tim Intens berikut ini. Pemirsa, hari ini kita dengan Mbak Ratna menghibur anak-anak sini nyanyi, ya. Mau jadi penyanyi nggak kalau besar nanti? Pengen jadi penyanyi atau pengen jadi pengacara? Pengacara. Nah? Pokoknya tetap semangat ya. Harus tetap semangat, harus tetap bersyukur. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Tiba saatnya melihat berkhianat, kamu yang hianat. Kehadiran Farhad bersama kawan-kawan khususnya Ratna Listi untuk melihat langsung kondisi para korban amukan banjir bandang di Garut, Jawa Barat menyelipkan kisah menarik lainnya terkait adanya hubungan spesial antara Farhad dan Ratna Listi. Kebersamaan Ratna dan Farhad ini bukan yang pertama kalinya. Saat ulang tahun Ratna Listi pada Agustus kemarin, Farhad nyatanya turut menemani Ratna di Pulau Dewata, Bali. Mungkinkah kebersamaan ini terjadi lantaran adanya kedekatan spesial di antara keduanya? Entahlah. Setidaknya saat mengunjungi korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat yang telah kehilangan harta benda dan anggota keluarga, janda dan duda ini pun tampak begitu dekat dan akrab meski Farhad sendiri berusaha untuk bersenda gurau dengan para ibu-ibu korban banjir bandang. Ini ibu-ibu semua, kebetulan ini mengunjungi, mereka ini adalah saudara-saudara ya mantan saya Nia Daniati kan? Ya, ini keluarga besar dari Nia Daniati di sini, saya tetap silaturahmi pada mereka. Ya, keluarga. Yang mana? Sepupunya Nia Daniati yang mana? Yang ini ya? Oh ya, oke. Sabar ya, sabar. Ini lagi nyoba melakukan tugas mulia yang selama ini dilakukan oleh bapak-bapak ini. Saya berpikir bahwa tadinya ibu-ibu yang masak, ternyata bapak-bapak loh. Betul. Luar biasa. Ya. Ini kurang lebih kita sehari masak itu 150 kilo. 150 kilo beras. Iya. Cocok yang mana? Sama yang ini atau yang ini? Atau masih dengan yang dulu? Kita Mbak Ratna Listi, gimana ulang tahunnya dihadiri oleh saya? Saya nggak pernah menghadiri ulang tahun orang loh, hanya kali ini loh. Hadiahnya Jakarta aja ya? Ya, saya bersyukur karena di hari ulang tahun saya berada di tempat yang sangat indah ini. Kami disatukan dengan satu perbuatan yang namanya sosial. Jadi saya bangga menjadi pekerja sosial. Saya menyuruh orang supaya biar banyak uang, biar banyak jabatan tinggi, kalau nggak pekerja sosial bagi saya belum, masih egois namanya. Sementara itu terkait kasus perebutan harta Gonogini dengan sang mantan istri Nia Daniati, nyatanya masih alot dan terus berlanjut. Tapi benarkah Nia sendiri tetap bersikuku tak mau membagikan harta yang dianggap Gonogini seperti rumah serta beberapa aset lain dengan Farhad? Apa yang membuat Nia menolak pembagian harta dengan mantan suaminya itu? Kalau kita lihat asetnya itu milik Nia, sebab sertifikat pun nama Nia. Bukti fakta membeli itu juga uang Nia. Hasil pendapatan dia selama jadi artis, itu yang dikumpulnya. Rumah Kalibata buktinya dia beli sendiri kok. Rumahnya Kalibata itu didapat sebelum perkawinan. Itu tidak bisa diusik sebab aset di luar perkawinan. Yang rumah Nia itu adalah rumah yang didapat oleh Nia. Tidak ada campur tangan uang Farhad. Itulah fakta-fakta kita tunjukkan di pengadilan.
Kan kalau keinginan saya tentunya apa yang digugat itu sebetulnya yang dulu pernah diutarakan untuk saya dan anak kan, ya sudahlah gitu. Itu buat anak. Ya. Saya pikir ya kalau keinginan saya begitu ya, karena anak saya memang maunya ini punya dia gitu. Ya. Kalau kita sebagai orang tua berapa lama lagi gitu loh, hidup kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau anak ini kan masih panjang. Hartagono gini putusannya harusnya kemarin minggu, tapi ditunda tanggal 6 Oktober. Ya jadi ya udahlah. Cinta kan sudah diambil semua. Masing-masing udah, dia bawa pecintanya, saya bawa pecinta saya. Tapi harta ya jangan dibawa semua dong. Bagi-bagilah kita gitu. Anggaplah ini harta itu adalah aset tabungan selama ini. Saat berpisah ya kita sama-sama menikmati lah. Gitu. Setengah-setengah lah. Dari kepedulian Farhat di tengah kasus perebutan harta gono gini yang masih alot, seperti apa kisah cinta para pemain anak jalanan yang bersemi di lokasi syuting? Pasca Gerald dan Mesty, seperti apa kisah asmara Dylan Carr dan Hana Saraswati yang baru 2 minggu berpacaran? Tunggu kisahnya hanya di Intense sesaat lagi. Dan inilah kisah cinta yang bersemi di lokasi syuting anak jalanan. Selain jalinan asmara Gerald Yo dan Mesty Mes, kini Dylan Carr dan Hana Saraswati pun mulai mesra memadu asmara alias cinta lokasi. Lantas seperti apa ungkapan sayang dan perhatian Hana untuk Dylan yang tengah dibekap kelelahan usai jalani syuting?